Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan pesan Tuhan melalui evening breeze malam hari ini yang bertema bersihkan diri. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih dan kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Engkau telah memberkati aktivitas kami pada hari ini. Dan saatnya kami mau mendengarkan pesan melalui kebenaran firman. Urapi kami Bapa, agar kami dapat mengerti isi pesan-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, mari kita buka firman Tuhan yang diambil dari Roma 2 ayat 1. Demikian firman-Nya. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Kejatuhan manusia pertama disebabkan pengaruh setan atau iblis terhadap pikiran manusia. Karena itu adalah salah satu kelemahan dalam diri manusia yang muncul akibat dosa adalah dari pikiran. Seperti yang ditunjukkan Adam waktu ditanya Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 12-13. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Saudaraku, Adam menyalahkan perempuan, kemudian perempuan menyalahkan ular. Akibatnya manusia memiliki kecenderungan menyalahkan orang lain dan menghakimi orang. Kondisi atau keadaan ini menjadi bagian dari pribadi manusia sampai sekarang, yaitu selalu melihat kesalahan ada di orang lain. Rupanya menyalahkan dan menghakimi orang lain memiliki akses yang lebih mudah, sekalipun mungkin salahnya sangat kecil dan itu bisa menjadi masalah. Perhatikan dan lihat pada diri Anda sendiri. Mencari dan menunjukkan kesalahan dan menghakimi orang lain akan lebih mudah dibanding melihat kelemahan dan kekurangan dalam diri sendiri yang sebenarnya jauh lebih besar. Tuhan Yesus mengingatkan untuk tidak menghakimi orang menurut pikiran diri sendiri, seperti yang ada di dalam firman-Nya, Matius 7 ayat 1 dan 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan menghakimi yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya peduli dengan orang-orang yang terpedaya oleh dosa. Tuhan Yesus tidak mengizinkan kita untuk menjatuhkan vonis atas mereka, karena hanya Tuhan
yang dapat menilai hati dan tindakan seseorang. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk menguji diri kita sendiri atau memeriksa diri. Dalam Galatia 6 ayat 4, firman Tuhan berkata, "Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain." Apa saja yang telah kita perbuat? Apakah kita sudah benar? Jangan melihat dan menyalahkan orang lain, tapi mintalah Tuhan untuk membantu kita memeriksa hati kita sendiri, dan biarlah Dia yang akan mengungkapkan kelemahan dan kekurangan kita sendiri. Meskipun hal ini akan menyakitkan, Tuhan dapat menggunakan ini untuk memperbaiki dan membentuk kita. Semoga rahmat dan kasih-Nya mendorong kita untuk bertindak dalam kebenaran. Amin. Demikian pesan firman Tuhan melalui Evening Breeze malam hari ini. Dan sebagai penutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pesan firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini. Jadikan kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu, dan ajarkan kami untuk menghargai waktu sehingga kami dapat memakainya untuk memuji serta menyembah-Mu. Berkati istirahat kami pada malam hari ini, lindungilah kami dengan kasih-Mu, dan bangunkan kami besok pagi sehingga kami dapat beraktivitas kembali. Ampuni segala kesalahan dan kelemahan kami Bapa, dan kami serahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.